online. Kemudian yang kedua, tentang konten-konten dilarang seperti misalnya perjudian, pornografi. Nah, bagaimana batas pornografi yang dilarang ya dalam kemajuan IT ini? Apakah batasannya? Sebab saya suka menonton fighting ya Pak pada channel Indovision 304. Itu ada iklan perempuan mandi. Nah, apakah ini termasuk konten yang pornografi atau yang bagaimana? Sebab kalau saya lihat cukup sur juga itu ya. Perempuan mandi di pantai, duduk di pasir. Apakah ini termasuk yang pornografi yang dilarang atau bagaimana? Kemudian yang ketiga, beberapa waktu yang belakang ini marak ya berkembang kejahatan-kejahatan di antara mutilasi ya. Mutilasi, kemudian ada pembunuhan satu keluarga dalam rumah tangga, kemudian juga ada pembunuhan berantai. Nah, apakah ini termasuk dampak langsung atau tidak langsung dari kemajuan IT kita ini? Demikian Mbak, saya ingin pendapat pakar bagaimana. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Darizal. Itu mungkin konteksnya dikembalikan apakah undang-undang ini sudah dianggap cukup untuk kemudian meminimalisir dampak-dampak seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Darizal yang saat ini meresahkan masyarakat. Silakan, kini Bu Sinta terlebih dahulu. Terima kasih pada Bu Mutia atas kesempatannya dalam menjawab tadi pertanyaan Pak Rizky ya tentang penyadapan. Memang ini sudah hampir 10 tahun ya ditunggu oleh masyarakat. Ini sebetulnya nanti akan diatur di mana sebetulnya. Jadi kalau menurut pendapat saya ini harus masuk juga ke dalam revisi ini karena memang sampai sekarang kita belum tahu ini nantinya akan diselesaikan di mana, karena dulu di dalam RU tentang cybercrime tidak jadi, kemudian di dalam RU tentang cyber security juga tidak jadi begitu ya. Jadi menurut saya ini penyadapan ini juga kalau memang memungkinkan ini harus dimasukkan juga ke dalam undang-undang ITE ini begitu ya. Tadi saya ada sedikit komentar tentang masalah informasi dan transaksi elektronik karena memang undang-undangnya adalah informasi dan transaksi elektronik. Jadi menurut saya sebaiknya ya untuk pasal-pasal di luar ini gitu yang saya concern sebenarnya pasal 26 ayat 3 itu juga menimbulkan keresahan dan pertanyaan di dalam masyarakat tentang penghapusan di dalam informasi atau data pribadi karena di dalam undang-undang PDP ini belum jelas masuknya hanya penghapusan saja, tapi bagaimana prosesnya ini belum diatur di sana. Kita sebetulnya sedang akademisi sedang menunggu lembaganya seperti apa, karena idealnya memang aturan-aturan yang belum jelas di dalam undang-undang PDP itu oleh lembaga gitu. Jadi ini mumpung ada kesempatan undang-undang ITE ini akan direvisi begitu ya. Pasal-pasal di luar yang tadi yang disarankan juga sebetulnya harus dilihat kembali karena undang-undang ITE kan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektroniknya. Seperti itu. Jadi mungkin itu jawaban dari saya, mungkin akan ditambahkan nanti oleh Bu Helni dan Pak Edmond. Mengenai pasal 27 menurut saya karena sudah ada di KUHP dan ada khusus mengatur tentang transaksi elektronik, kalau menurut saya pribadi sebagai akademisi yaitu harusnya kembalikan saja kepada KUHP karena nanti overlapping di dalamnya kalau menurut pendapat saya. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan, ladies first lagi ya, Ibu Helni, silakan. Terima kasih Bu Pimpinan. Izin saya memberikan pendapat dari pertanyaan yang pertama tentang beberapa ayat yang sudah sudah dihilangkan karena adanya sudah dicabut karena adanya undang-undang KUH pidana. Kalau saya mungkin agak berbeda pendapat dengan Bu Sinta bahwa
karena ini ranahnya spesifik tentang cyber gitu. Jadi sebaiknya memang ada pasal khusus yang terkait dengan cybercrime yang memang tentu saja menggunakan asas-asas yang ada di KUH pidana, tapi pasalnya ditempatkan secara khusus di pasal 27 ini gitu. Jadi saya masih merasa bahwa treatment dari dunia cyber dan dunia nyata itu agak susah disatukan dalam suatu perundang-undangan. Jadi kalau pendapat saya bahwa pasal ini harus tetap ada di Undang-Undang ITE sebagai pasal lex spesialis yang akan membantu menyelesaikan beberapa persoalan pidana yang terjadi di dunia cyber. Karena tetap kalau saya baca di pasal 42 Undang-Undang ITE bahwa beberapa hal yang terjadi di dunia cyber tetap menggunakan asas-asas yang ada di KUH pidana. Jadi artinya kalau tadi saya menyatakan tentang konsep duality, kita masih memblended antara kaidah-kaidah yang ada di dunia cyber dan di dunia nyata, tetapi kita harus mentreatment secara lex spesialis, itu aja. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Darijal ya, tentang konten pornografi ya Pak. Jadi saya ingat tahun 2000 berapa ya, 2000 itu pernah ada RUU pornografi ya Pak, dan itu susah sekali pembuatannya gitu. Akhirnya kalau tidak salah saya waktu itu ikut beberapa kali gitu, karena ternyata misalnya hal kecil aja ya Pak, ini mohon maaf. Misalnya di buku biologi itu kan ada beberapa gambar-gambar gitu ya. Ternyata kalau didefinisikan di undang-undang pornografi itu udah kena sanksi gitu. Jadi waktu itu disampaikan berkali-kali tentang beberapa kaidah-kaidah indikator tentang apa sih pornografi gitu. Apalagi misalnya kalau di Indonesia dikaitkan dengan masalah budaya. Saya ingat waktu itu tahun 2012 kalau tidak salah. Misalnya kan di Indonesia juga tidak hanya mandi ya Pak. Misalnya ada baju kemben, itu ternyata dianggap pornografi. Tari jaipong dianggap pornografi. Kayaknya setiap gerakan kita udah terkategori gitu. Jadi kalau saya secara pribadi ketika mengikuti pembuatan Undang-Undang ITE di awal gitu, kemudian membuat PP 71, saya berpikir bahwa definisi atau aturan tentang asusila yang ada di Undang-Undang ITE sudah cukup sebenarnya. Karena memang saya melihat bahwa Kominfo sendiri kan dia memiliki treatment yang lebih teknis, dan saya pikir itu tidak harus dimasukkan ke dalam undang-undang. Karena memang apalagi di dunia cyber, indikator dari pornografi itu ternyata lebih generik gitu. Jadi kalau ini izin, kalau di dunia nyata misalnya mohon izin misalnya kalau di Indonesia pakai bikini itu adalah pornografi, kalau di luar kan enggak gitu. Tapi ternyata kalau di dunia cyber ada beberapa kaidah-kaidah yang itu dianggap sebagai kaidah general di dunia cyber. Jadi kembali lagi pendapat saya bahwa apa yang sudah diatur di Undang-Undang ITE tentang masalah asusila atau nanti larinya ke pornografi itu sudah cukup. Mungkin nanti kalau misalnya dirasa bahwa beberapa hal sudah menimbulkan suatu keresahan masyarakat, Kominfo harus mempunyai treatment khusus. Misalnya membuat suatu peraturan menteri yang lebih teknis, atau misalnya membuat suatu mekanisme edukasi terhadap masyarakat gitu. Misalnya kan ada program IT literasi dan sebagainya. Jadi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh 30 detik sebentar. Silakan. Terima kasih Bu Ketua, ini yang paling baik hati satu DPR. Pertama mungkin Ibu Dr. Sinta, mungkin nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut, bisa ditunjukkan, karena Pak Turman juga sama Bu Ketua dan pimpinan semua kemarin kita baru selesai membahas Undang-Undang PDP, dan setiap kali kita bahas Undang-Undang PDP kayaknya Dirjen Aptika selalu menekankan right to be forgotten. Jadi nanti bisa ditunjukkan kelemahannya di mana, dan kalau mau diatur ulang atau diatur kembali atau ditingkatkan aturannya terkait dengan right to be forgotten ini di mana di undang-undang atau revisi undang-undang ITE ini. Kemudian tadi terkait dengan konten. Nah, tadi saya sepakat sama Bu Dr. Helni sebenarnya, karena yang jadi dilema adalah gimana kita mau menerjemahkan nilai-nilai sosial yang kita rasakan di kehidupan nyata ke dunia online. Jadi dunia online bukan dikasih kebebasan seluas-luasnya gitu loh, tapi
Tadi Ibu bilang mungkin bisa melalui Permen Kominfo yang lebih teknis. Yang jadi pikiran saya seperti ini, Bu. Nah, ini sebenarnya substansinya yang saya harapkan pembahasan seperti ini, karena tentang kebebasan berpendapat. Di satu sisi kita pengen kasih, tapi di sisi lain tentu kita harus menjaga agar jangan sampai terjadi kegiatan anarkis dan lain sebagainya menyangkut SARA di dunia maya atau di dunia online. Yang jadi pertanyaan saya, ini kan menyangkut sebenarnya pembatasan hak asasi manusia untuk berekspresi dan berpendapat. Nah, kalau tadi Ibu sebutkan nanti bisa diatur dalam permen yang lebih teknis, tapi faktanya ini menyangkut hak asasi manusia dalam memiliki kebebasan berpendapat, apakah tidak baik kalau misalnya terkait dengan pemblokiran konten, alasannya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu apakah tidak baik kalau misalnya diatur secara teknis dalam undang-undang, karena ini menyangkut hak asasi manusia. Ya, sudah. Bukan hanya sebatas peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Itu sebenarnya yang kita ingin dari fraksi Partai Demokrat ingin tanyakan. Itu Bu Ketua, terima kasih. Mohon izin Bu Ketua. Ya. Saya Pak Edmond juga masih ada bersama kita, Ya. jadi nanti kita bisa lengkap juga mendapatkan tanggapan dari Pak Edmond. Pak Surman, tadi belum dijawab yang punya Pak Surman. Ada pertanyaan lanjutan? Saya hanya ingin menyampaikan begini yang apa dikatakan oleh Pak Rizky ini. Jadi Kumham sudah mencabut pasal undang-undang. Ini sebenarnya melanggar, Pak. Tidak boleh pemerintah mencabut undang-undang sepihak. Undang-undang P3, Peraturan Pembuatan Perundang-undangan itu sudah mengatakan, dan nggak bisa serta-merta. Yang bisa sekarang kita sudah membuat peraturan revisi Undang-Undang P3 yang baru, yang sudah diparipurnakan kemarin, dan mudah-mudahan sudah diundangkan, bahkan sudah masuk ke ada yang mencoba untuk membatalkan itu lewat MK. Jadi undang-undang dengan metode Omnibus Law yang kita sudah lakukan, walaupun dalam proses sebenarnya bukan materinya yang dipersoalkan oleh MK, tapi proses formilnya yang dianggap terlalu cepat. Jadi nggak bisa serta-merta, kita cabut aja, nggak bisa. Nggak boleh, karena revisi undang-undang antara pemerintah dan DPR itu. Jadi kalau ada ya itu artinya berarti Wamenkumham melanggar hukum, melanggar Pak? Peraturan P3, Pak. Oh, oke. P3 itu nggak bisa dibuat begitu, nggak bisa seenaknya cabut oleh sepihak, harus antara pemerintah dan DPR. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita dengarkan dulu Pak Ono. Kalau boleh kita ke Pak Edmond dulu, silakan Pak Edmond. Ya, tes suara. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Pak, clear, Baik. crystal clear. Baik, karena saya harus mendekat kepada mikrofon, perkenankan saya tidak memperlihatkan wajah ya, karena wajahnya terlalu dekat jadinya. Baik, pertama adalah kata kunci hukum adalah perstayaan, understanding terhadap kualitatif dari kata-kata yang dirumuskan. Saya mau mengingatkan bahwa sebenarnya keberadaan alat bukti yang sah tolong dibedakan dengan keabsahan berkontrak. Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang dikenal. Pak Edmond, kami Ya. mohon maaf, wajah tetap harus bisa kita lihat Pak, karena ini terekam sehingga jelas betul, meskipun kita tahu suara Pak Edmond, tapi akuntabilitasnya tetap untuk melihat wajah. Silakan. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi dalam hukum acara kita, alat bukti itu ada dua. Alat bukti yang untuk akte, alat bukti yang satu tertulis itu ada dua. Ada yang akte bawah tangan, ada akte yang otentik. Akte yang bawah tangan adalah tergantung para pihak. Ada orang bertransaksi lewat email, ada orang bertransaksi dengan cara memberikan tulisan di dalam kertas tisu. Itu boleh secara hukum. Sepanjang tidak ada penampikan dari para pihak, maka dia mengikat para pihak. Jadi sah dan mengikat, kata kuncinya sebenarnya. Yang berikutnya adalah nggak ada kata-kata kontrak adalah harus tertulis gitu ya. Kontrak adalah berdasarkan syarat subjektifnya kesepakatan, kecakapan bersikap tindak hal tertentu kalau untuk yang objektifnya dan bukan objek yang dilarang. Jadi pada saat menghadirkan informasi elektronik sebagai jadi alat bukti yang sah, sepanjang kalau pengamanannya lemah akan ada penampikan. Bukan tidak sah, dia sah hadir di muka persidangan,
tapi derajat mengikat hakimnya. Hakim jadi terikat enggak terhadap kualitasnya. Sehingga kalau ada sistem yang dapat dijamin bahwa ada keamanannya, ya, karena ini adalah medium komunikasi yang open, 4 layer protokol, karena yang seharusnya 7 protokol. Jadi prinsipnya adalah sudah lama kita mensosialisasikannya. No security berarti no evidence, karena akan ada kemungkinan penampikan di belakang hari. Oleh karena itu gunakanlah yang certified. Kemudian penggunaan tanda tangan digital dengan sertifikat digital yang tidak ada dalam web browser itu adalah kondisi monopolistik. Bukan hal yang tidak mungkin jika didesakan itu akan bisa. Misalnya ada sedikit sistem yang adapternya sehingga dia bisa masukkan diinjekkan ke dalam web browser. Belgia saja walaupun dia mengikuti yang akhirnya dimasuk di web browser, dia dengan posisi yang negosiatif. Jadi teknopoli itu mungkin Mas Orno masih ingat bukunya Sinel Postman. Jadi buat saya ingin mengingatkan bahwa kata-kata alat bukti yang sah itu artinya hadir di muka persidangan dan dia harus dilihat sejauh mana mengikatnya adalah berbanding lurus dengan reliabilitas keamanan. Kemudian tadi tindakan profiling, sejak ada undang-undang HAM yang melarang bahwa setiap orang dilarang dijadikan objek penelitian tanpa persetujuan, lihat di dalam penjelasan pasal tersebut yang menyatakan termasuk data pribadinya. Jadi kegiatan profiling semenjak ada undang-undang HAM merupakan perbuatan melawan hukum. Sayangnya belum ada yang gugat. Itu aja. Kalau dari dulu digugat PMH, orang tahu bahwa itu ada hukum yang sudah ada. Sayangnya hukum yang sudah ada seringkali tidak dioptimalkan penegakannya. Kemudian, apakah pencemaran nama baik perlu diatur lagi? Menurut hemat saya, jika sesuatu cybercrime yang dimaksudkan, kan 3 nih cybercrime. 1, komputer nggak dirusak, tapi tujuannya digunakan untuk memfasilitasi melawan hukum. Sehingga pola pikir kita adalah mengkualifikasi tindakan yang pernah ada. Apakah dengan model pemberatan atau dengan perumusan unsur pidana yang diperlukan kejelasannya. Maka tadi saya katakan pengumuman tadi. Kalau pengumuman secara kertas bagaimana, pengumuman secara elektronik bagaimana. Kata-kata transmisi adalah mengatakan menggunakan gelombang signal elektromagnetik disampaikan di coding sampai kepada tujuan. Jadi pola pikirnya mohon dalam petak konvergensi dikonvergensikan juga. Jangan dilinearkan sehingga akibatnya seakan-akan selalu ada pemelahan antara dunia nyata dengan dunia cyber. Dunia cyber adalah dunia nyata. Kalau saya ini almarhum nggak bisa komunikasi sama bapak ibu lewat cyber. Cyber adalah elektronika, elektromagnetik. Semua adalah code pasti 0 dan 1. Jadi certain. Kalau dia nggak certain nggak bisa diatur. Jadi membedakan policy pertama, membedakan antara dunia fisik dengan dunia cyber itu alirannya cyber separatis. Itu tidak dianut. Makanya ada ketentuan hukum nasional yang menyatakan kalau memang tukang fitnah, ya fitnah online jadi fitnah online. Cuma unsurnya yang kita buat. Kesusilaan dalam arti sempit pornografi, kesusilaan dalam arti luas adalah yang tidak pantas di masyarakat. Apakah dampaknya kepada penghapusan konten? Lihat dulu 4 hal. Konteks, penjelasan tentang apa yang dianut aliran rumusan pornografi. Ada 2 rumusan pornografi di dunia. Ada yang 1 kalimat yang membakukan ketelanjangan, ada yang 2. Apapun sepanjang tujuannya adalah membangkitkan hawa nafsu pembacanya, itu memenuhi pornografi. Kita bagaimana diteliti batasan kontennya apa? Misalnya kalau ketelanjangan itu adalah dikatakan ada selai kain, maka jadi tidak telanjang. Tapi poin pentingnya adalah konten, batasan konten. Kedua, batasan konteks, dibicarakan dalam konteks apa. 3, community. Community, kalau orang nggak pakai BH adanya di Papua, mau dikatakan nggak susila, tetap susila. Ya nggak bisa kalau dipentaskan di Jakarta. Jadi audience. Jadi ini pun sudah ada dikenal dalam praktek, silakan ditanyakan kepada kejaksaan bahwa kesusilaan batasan-batasannya jelas. Dan itu juga saya kutipkan tadi, batasan di dalam undang-undang KUHP. Cuma saya kritik yang belum ada adalah audience, gitu loh. Karena dalam konteks tertentu, adult material di negeri lain itu hak, tapi di Indonesia tanpa hak. Jadi dia boleh orang luar silakan nonton di luar, tapi jangan dibawa ke dalam. Tapi yang di dalam nggak bisa mengatakan men-shutdown, men-take down si konten yang ada di sana. Yang ada adalah di blocking and filtering, karena itu bukan situs yang bisa dipirsa menurut kesusilaan Indonesia. Jadi blocking and filtering itu jalan. Jadi sepanjang yang illegal content itu sudah dalam berpikir computer as a tools, boleh di KUHP. Tapi begitu kita bicara adalah computer as a target, itu yang belum baik diserap di dalam KUHP. Nah, intercept itu seringkali disalahgunakan sama penyadapan. Padahal penyadapan dalam konteks undang-undang klarifikasi itu disebutnya wiretapping. Mencuri dengar, memperoleh informasi, melakukan kegiatan surveillance and monitoring itu 2 kepentingan yang sah sepanjang penegakan hukum dan intelijen demi keamanan negara.
Tapi kalau intelijen keamanan negara tidak jadi alat bukti, karena itu semua cuma dia dengar tapi dia nggak jadiin alat bukti, sehingga dia tidak perlu meminta izin pengadilan sebagai representasi kekuasaan kehakiman. Tapi kalau penegak hukum, karena dia akan dipakai jadi alat bukti dan kemudian dia akan melanggar rights against self-incrimination, orang diberangus dengan mulutnya sendiri, padahal dia tidak bermaksud seperti itu rights against self-incrimination. Sehingga penyadapan dalam konteks yang begitu namanya memperoleh informasi sebagai bagian dari surveillance and monitoring yang merupakan bagian dari search, penggeledahan, penyitaan secara elektronik, copying, itu kan disita dia. Informasinya didengar, diambil. Padahal itu akan jadi alat bukti, makanya perlu izin pengadilan. Selemah-lemahnya pemahaman adalah bagaimana orang hukum menyita surat di kantor pos. Itu yang berita di dalam kertas. Ya kan? Kan bukan alat telex yang dibawa pulang, tapi kertasnya tuh. Nah, dalam konteks illegal interception itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua orang boleh melakukan interception? Enggak boleh, itu kegiatan terlarang. Sehingga mengatakan bahwa illegal interception tata caranya diatur dalam undang-undang agak berlebihan. Beda, undang-undang tata cara membayar pajak, semua orang punya kewajiban membayar pajak. Kalau intercept enggak. Intercept itu adalah bentuk ketiga dari pertama, eavesdropping, curi dengar lewat tembok, pakai gelas. Kedua, wiretapping, kalau ada wire di tap. Tapi kalau begitu yang ketiga, interception dicegat. Makanya kalimatnya paket switching yang kena di sini lebih daripada circuit switching. Kalau circuit switching istilahnya wiretapping. Tapi kalau begitu paket switching model internet, dia kalimatnya intercept, dicegat. Akibatnya informasi tidak jadi terkirimkan dari A ke B, dicegat. Berarti nggak jadi alat bukti. Pentingannya keamanan nasional. Tapi kalau dicegatnya adalah didengerin, diambil tuh alat bukti, maka itu penegakan hukum. Dia perlu izin pengadilan. Di situ konteks intersepsi, kalau begitu dibuat ada kata-kata undang-undang tata cara intersepsi harus dengan undang, itulah kontraproduktifnya. Sehingga akibatnya KPK jadi OTT aja terus pikirannya. Intercept tidak boleh dilakukan bagi yang tidak berwenang. Dan yang bagi berwenang pun hanya limitatif untuk tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana hukuman mati, diancam seumur hidup, atau lebih dari 5 tahun. Jadi nggak bisa orang intercept demi maling ayam. Itu contoh. Dia bisa ada di internet, bisa. Jadi agak kurang tepat pada saat MK memutus PP tentang intercept salah. Coba baca penjelasan dari hakim yang dissenting opinion, Marwar Siahannya. Itu yang benar kalau menurut saya. Lalu yang berikutnya adalah apakah boleh illegal content hapus? Pornografi anak, kejadian alamiahnya tidak boleh ada. Antara orang dewasa dengan anak nggak boleh, berarti kejadian alamiahnya nggak boleh ada. Yang nonton nggak boleh ada, apalagi yang nyimpen, apalagi yang peranin. Jadi boleh hapus, boleh, tapi buktikan dulu bahwa konten itu ilegal. Tapi beda, jangan persepsikan sama dengan blocking and filtering. Kalau blocking and filtering, orang cuma di blokade nggak sampai ke sana. Blocking and filtering itu artinya konten yang masih ada di situ, silakan yang ngapusin coba kemungkinan. Yang punya konten itu take down atau si penyedia sistem elektronik membuangnya agar jangan sampai si penyelenggara sistem elektronik dianggap tindakan penyertaan karena fasilitas utamanya adalah space-nya dia yang dipakai untuk melakukan publikasi. Jadi notice and take down policy itu adalah policy yang merupakan best practices. Jadi saya ingin meminta waktu nanti untuk menjelaskan lebih jauh tentang hal yang tadi, agar kita sebagai satu bangsa itu konsisten. Kalau ada pembedaan fisik dengan elektronik, akibatnya secara fisik orang sopan, secara elektronik tidak sopan adalah bagian hukumnya. Padahal salah. Manusia tidak pernah harus punya dual personality. Kalau saya berspace tidak certain, buat apa kita bicara transaksinya? Transaksinya adalah semua perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik, baik dalam konteks privat, dalam kontrak elektronik, maupun perbuatan tindakan diskresi, regulasi, dan seterusnya dalam kegiatan publik. Demikian saya mohon izin karena udah mulai ada pengumuman lagi. Jangan sampai saya telat pesawat. Jadi mohon izin ya Bapak Ibu. Ya, silakan Lebih Pak. dan kurang saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Edmond. Ya. Kemudian terakhir sekali Pak Ono Purwo. Terima kasih Bu Mutia. Assalamualaikum. Semisi. Udah lama tidak. Salam Pak, hati-hati di jalan. Silakan Pak Ono. Langsung aja. Yang pertama masalah apa? Mensos tadi ya.
yang Wamenkumham, Pak. Kumham. Ini bukan dari sisi hukum ya saya ngomongnya, dari sisi teknologi. Saya punya concern kalau sampai dicabut di Kumham sana tidak ada ayat pasal urusan elektroniknya soalnya. Jadi kalau kita barang bukti seperti apa yang bisa diajukan di sana nggak ada urusannya. Jadi kalau bisa di cover di undang-undang yang ITE tadi. Untuk pasal 27 dan 28 Iya, yang itu. tadi yang Karena sudah dicabut di RKUHP yang baru nanti. Kalau boleh saran sih betul kata diparipurnakan. Pak ini tadi kalau bisa jangan deh soalnya udah final tinggal Ya, diparipurnakan. di KUHP-nya. Kalau di sini kan enggak. Tapi memang ini kan surat presiden. Jadi tetap akan kita kan normakan surat kembali. presiden. Ini Kalau masih di tinggi M kan pada- masih bisa Makanya yang diakses. perlu nanti aku ngobrol sama. Izin, jadi Oke. undang-undang itu membuat undang-undang, tidak boleh undang-undang lain mencabut undang-undang yang sudah eksis. Ya. Itu loh Pak. Kecuali kita sudah memperbaiki undang-undang P3 itu boleh dengan metode omnibus. Itu yang boleh. Karena kalau diperbaiki walaupun sekarang saya ini digugat Pak di Ya. MK. Kalau saya cenderung ngegugat sih. Gugat. Karena secara teknologi mereka kan punya masalah soalnya. Yang jadi pertanyaan saya sebenarnya karena sudah dicabut di RKUHP tersebut. Oh, ya udah itu Karena bagian itu kan Anda. persetujuan antara pemerintah dan DPR, Pak. Kalau itu boleh Pak, tapi bukan mencabut di undang-undang ITE. Iya. Nggak boleh. RKUHP di situ bunyinya mencabut pasal 27 ayat 1 dan 3 dan 28 ayat 2 di Undang-Undang ITE. Itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh. Walaupun Karena dia persetujuan- dia tidak ada. Kita kan ada dibuat peraturan pembuatan undang-undang Pak. Ya. Kecuali menggunakan metode omnibus. Boleh. Oke. Kalau yang itu nggak boleh. Ya Terima udah. kasih. Oke, Terima lanjut kasih. Pak, silakan. Saya sangat berharap Bapak Ibu bisa memperjuangkan. Iya. Nanti mungkin kita cross check lagi karena ini kan di ranah komisi lain juga. Iya. Tapi saya rasa sih mudah-mudahan itu Mudah-mudahan bisa ya. tidak Kalau itu terjadi. berhasil, saya berterima kasih banget. Ya. Sekarang yang masalah kedua tadi masalah batas pornografi dan sebagainya. Saya cara berpikirnya mungkin gini ya. Di alam semesta kan di dunia itu ada 3 jenis aturan ya. Aturan tertulis yang kita lakukan sekarang, aturan dari atas yang bikin manusia, sama aturan tidak tertulis, hukum adat, hukum rimba. Tergantung kita mau main yang mana. Kalau kita main dengan aturan tertulis, nentuin pornografi levelnya gimana, judi level gimana, pasti Anda pusing bikin ayat pasalnya. Gitu ya. Kalau kita tahu internet, di internet kita banyak bermain dengan aturan tidak tertulis loh. Dengan etika, dengan netiquette, dengan konsensus, kesepakatan user. Jadi kita bermain dengan hukum yang tidak tertulis tadi. Misalnya, jujur nih ya, jujur, saya sudah ditegur sama YouTube sampai 7 kali dan sudah diancam 3 kali channel saya akan di-delete sama YouTube. Karena alasannya saya melanggar konsensus pemirsa YouTube. Karena channel saya banyak ngasih lihat teknik-teknik hacking. Bisa kayak gitu, jangan khawatir. Kekuasaan ada di tangan platform, bukan di tangan anggota dewan. Minta maaf ini. Jadi ada, kalau di sini ada anggota dewan yang terhormat, di sini ada platform yang terhormat. Ada kurang ajar, di sini sakit hati juga. Jadi tergantung kita mau menyikapinya seperti apa sih. Kalau kita tergantung Bapak Ibu pengen memperkuat hukum tertulisnya, silahkan, sah-sah aja. Dengan konsekuensi kita harus bisa kayak Tuhan kan, menentukan batasnya seperti apa. Atau kita memperkuat si platform tadi. Misalnya kalau Anda jalanin platform, Anda harus mengumpulkan pendapat masyarakat, konten mana yang, informasi mana yang tidak baik. Gitu. Bisa juga di sini bikin badan yang nanti ngasih masukan ke platformnya juga sebagai masukan dari masyarakat. Kan ini kan wakil masyarakat juga ya. Jadi bisa ngasih masukan. Jadi bisa punya mekanisme seperti itu sih sebenarnya. Jadi kita tidak sampai harus ngeset bahwa oke, kalau bikini itu udah kategorinya pornografi. Itu ya kita bikin kesepakatan aja. Terus aturan-aturan itu kan juga bisa berupa kesepakatan masyarakat juga. Oke, kalau konten seperti ini umur berapa yang boleh akses? Karena semua user di YouTube segala macam kan harus ngasih tahu ya ulang tahunnya kapan segala macam, jadi kita bisa tahu sebetulnya. Jadi bisa main mekanisme itu bisa dimainkan sih di dunia itu. Oke. Nah, yang saya akan urusan tadi informasi. Saya terkesan tadi mungkin banyak
bermain urusan perdukunannya di transaksi ya. Padahal informasi kita bisa bermain dukun juga loh, hati-hati. Jadi informasi kita bisa dari informasi yang ada di posting sama teman-teman di media sosial, sama DPR di media sosial, taruh di koran dan sebagainya, saya bisa melakukan crawling, kita bisa ambil semua informasi tadi dan saya bisa melakukan klasifikasi. Kira-kira Ono tuh sejahat apa sih orangnya? Ono itu sukanya apa sih? Jadi bukan dari transaksi loh. Dari informasi yang diposting, jadi undang-undang ITE, I-nya itu juga bisa dilakukan klasifikasi sama forecasting. Kedepannya Ono akan melakukan gerakan apa sih? Kira-kira gitu. Misalnya ke depan Ono akan bikin 5G buat desa dengan dana masyarakat tanpa pakai aturannya Kominfo. Itu bisa keluar kayak gitu loh. Karena kelihatan dari posting yang seminar yang dilakukan di YouTube, dari tulisan yang di media sosial, orang bisa klasifikasi itu. Nah, apakah hal seperti, jadi ini udah di atas informasinya ya. Informasi kita exploit. Jadi informasi kita kumpulkan dan dieksploitasi. Kalau selama ini undang-undang kan lebih informasi apa, bullying, hoax segala macam ya. Lebih ke informasinya. Bagaimana kalau informasi ini kita kumpulkan terus dieksploitasi? Nah, sah nggak? Seperti apa eksploitasi yang dilakukan? Contoh lagi yang lebih ekstrim. Ini tahun 2024 udah dekat, jadi bisa ekstrim banget dan sudah saya praktekkan, jangan khawatir. Kalau Bapak Ibu ngasih apa ceramah atau apa di webinar segala macam, paling ekstrim mungkin Pak Presiden ya. Rekaman suaranya Pak Presiden kan gampang dapatnya ya. Menteri kan gampang dapatnya ya. Oke. Bisa nyari aplikasi di GitHub dan sebagainya, saya masukin suara rekaman-rekaman itu, bahkan kalau mau gila saya masukin video-video segala macam, terus saya bisa bikin saya yang ngomong, suara saya berubah jadi suara Bapak Presiden, muka saya berubah jadi Bapak Presiden, orang tidak akan tahu bahwa itu bukan dia yang ngomong. Gitu. Mungkin udah pernah dengar yang namanya deepfake dan sebagainya. Sekarang lebih dahsyat lagi, lebih parah lagi. Bahkan bukan hanya seperti itu aja. Pakai GPT-3 AI kita bisa bikin lagu, misalnya. Jadi bukan hanya kayak ginian ya. Kita bikin lagu, saya kumpulin misalnya lagunya Anang, Krisdayanti, Anang dikumpulin semua lagunya. Saya ngarang lagu sembarangan, keluarnya lagunya Anang persis. Orang akan nyangka itu lagunya dia. Padahal yang ngarang bukan. Gitu. Jadi pakai AI kita bisa miripin sesuatu dengan referensi yang kita dapat. Bukan hanya masalah ini ya, masalah politik segala macam, enggak. Semua bidang bisa digituin sekarang. Jadi itu informasi bisa sedahsyat itu, bukan hanya transaksi aja. Tapi ini kategorinya sudah eksploitasi dari informasi ya, dan tidak ada di undang-undang sih. Itu kita singgung sedikit di perlindungan data pribadi, Pak. Sedikit, tapi hanya yang berupa data pribadi. Iya. Untuk tidak tereksploit. Meskipun ya tetap. Saya cukupkan sekian dulu. Saya tahu ini agak berbahaya, dilanjutkan silakan. Baik, tapi untuk konteks ITE sudah cukup ya tadi masukan dari yang terhormat Pak Ono, yang terhormat Ibu Sinta, yang terhormat Ibu Helmi, yang terhormat Pak Edmond Makarim, dan ini menjadi masukan yang amat penting. Kami tadi mungkin dasar-dasarnya sudah disampaikan oleh Pak Haris yang memimpin lebih awal, bahwa ini surat presiden dan kita menindaklanjuti itu, dan agenda pertama kami adalah memanggil pakar untuk mendapatkan masukan sebelum kami nanti membahas lebih lanjut dengan pemerintah. Jadi yang pertama kita dengan pakar dulu untuk mendapatkan apa sih respon terhadap usulan pemerintah ini. Dan kalau boleh saya garis bawahi untuk menutup, bahwa tadi dari keempat narasumber ini sebetulnya menyatakan, koreksi saya Bapak Ibu kalau salah, bahwa sesungguhnya terhadap usulan oke-oke saja, namun demikian sesungguhnya ada harapan bahwa ini lebih holistik, tidak hanya membahas urusan sanksi-sanksi saja. Kami apalagi Ibu, karena kami ini revisi kedua pada pasal-pasal yang sama. Jadi ketika kita di 2015, ya pasalnya ini juga Pak. Kemudian kita ketemu di 2022, pasalnya juga sama. Padahal teknologi evolving, harusnya pasal-pasal lain yang menyangkut teknologi itu sudah banyak yang bisa dilakukan perubahan dan revisi. Saya rasa itu, terima kasih banyak. Izin Bu sedikit Bu sebelum ditutup. Tutup ya, ini soalnya dari jam 11 belum makan sedikit siang. aja. Saya hanya menyampaikan kepada kita, jadi
beliau-beliau ini pakar. Tapi nanti untuk RDPU berikutnya mungkin kita Ya. panggil juga orang-orang korban dari ITE itu, Bu. Atau pelaku itu Ya, banyak juga, ya. banyak sekali itu, Bu, Ya, yang mereka merasa Kita lihat kasus-kasusnya ya. ya, makasih, Bu. Baik, terima kasih sekali Pak Surman masukannya. Bapak Ibu sekalian, kita bisa tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.